Alkisah pada zaman dahulu kala, ada suatu negeri aman dan makmur. Murah sandang murah pangan, terkenal dengan namanya negeri Panyindangan. Ratu yang memerintah negeri ini sangat cantik, bernama Ratu Ayu Panyindangan. Ada juga yang menyebut Ratu Ayu Rambut Kasih. Dan yang paling melekat sebutannya adalah Nyi Rambut Kasih. Menurut cerita dari mulut ke mulut, bahwa Ratu mendapat pujian Ratu Rambut Kasih atau Nyi Rambut Kasih. Semua orang memuji kecantikannya, sesuai dengan tingkah lakunya yang ramah tamah dan baik budi bahasanya. Oleh sebab itu mereka memberi julukan Nyi Rambut Kasih. Selain itu, beliau mempunyai ilmu lahir dan ilmu batin. Beliau dapat meramalkan kejadian yang akan dialaminya. Dalam pemerintahan Nyi Rambut Kasih yang adil dan bijaksana, kesejahteraan rakyat terjamin, baik petani maupun pedagang. Semuanya merasa aman dan tentram. Tak pernah ada pencuri dan perampok yang mengganggu masyarakat. Pemerintahan Nyi Rambut Kasih dibantu oleh para patih yang terkenal. Ialah Ki Gendeng Cigobang, Ki Gendeng Mardapa, dan Ki Gendeng Kulur. Mereka menjabat di bidang kesejahteraan dan keamanan negara. Pada suatu hari Nyi Rambut Kasih mengadakan pertemuan di pendopo, yang dihadiri oleh para menteri dan para penggawa negara. Bahkan rakyat pun boleh mendengarkan asal tidak mengganggu suasana perundingan itu. Di dalam perundingan itu Nyi Rambut Kasih memberitahu bahwa ia mendapat wangsit akan kedatangan tamu dari jauh ke negeri ini. Lalu orang itu akan membawa bencana, tetapi belum tahu bencana apa yang akan terjadi. Setelah mendengar wangsit dari Nyi Rambut Kasih, ketiga senopati siap-siap dan mengumpulkan segala perkakas. Kemudian mereka pergi ke sebelah utara kerajaan untuk menjaga perbatasan negara. Di sana ketiga senapati itu kemudian membuat pondok penjaga. Dari tempat itu mereka dapat melihat ke seluruh penjuru dengan jelas. Baik siang maupun malam mereka dapat melihat orang-orang yang keluar masuk ke negeri itu. Siapapun yang akan masuk ke negeri Panyindangan harus menyeberangi sungai dulu, karena itu satu-satunya jalan untuk masuk ke negeri Panyindangan. Yang kini tempat penjagaan itu sekarang terkenal dengan nama Pejagan, yang berasal dari kata penjagaan. Pada suatu waktu ketika Ki Gendeng Cigobang, Ki Gendeng Mardapa, dan Ki Gendeng Kulur sedang asyik berbincang-bincang, tidak diketahui dari mana datangnya. Tahu-tahu kelihatan seorang pemuda akan menyeberangi sungai, akan masuk ke negeri Panyindangan. Alangkah terkejut mereka melihat kejadian itu. Sang ratu sudah meramalkan akan terjadi apa-apa kalau pemuda itu tidak tertangkap. Ketiga senopati itu memerintahkan prajuritnya untuk memanggil orang yang sedang menyeberangi sungai. Tetapi pemuda itu tidak menghiraukan teriakan para prajurit. Ia terus menyeberangi sungai itu. Ketiga senapati sangat marah melihat kejadian itu. Kemudian mereka mencoba mengejar orang itu dengan maksud akan mengeroyok karena telah memasuki daerah penjagaan tanpa izin mereka. Orang yang menyeberangi sungai itu ialah Pangeran Muhammad, yang sedang diutus oleh Sinuhun Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon, dengan maksud kedatangannya ke Kerajaan Sindang untuk meminta pertolongan kepada Nyi Rambut Kasih, untuk meminta buah maja. Saat itu rakyat Cirebon sedang terjangkit wabah penyakit. Salah satunya harus diobati oleh godogan buah maja. Selain itu, Pangeran Muhammad juga mendapat tugas mengislamkan orang-orang yang masih menyembah berhala. Kita kembali menceritakan Pangeran Muhammad yang sedang dikejar para prajurit. Pangeran Muhammad mencoba lari menuju ke arah barat. Para prajurit itu terus berusaha menangkapnya. Tetapi Pangeran Muhammad lebih gesit, para prajurit itu kalah cepat. Akhirnya mereka menggunakan siasat baru dengan mengepung Pangeran Muhammad dari beberapa penjuru. Pangeran Muhammad melihat keadaan dirinya sudah terkepung. Kemudian ia masuk dan bersembunyi ke dalam suatu rumpun yang tidak jauh dari tempat itu. Di sana ia tapakur minta perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengucapkan syahadat 3 kali dan menghentakkan kakinya. Tanah yang diinjak itu terbelah dan membentuk suatu lubang. Kemudian Pangeran Muhammad masuk ke dalam lubang itu. Setelah Pangeran Muhammad berada di dalam lubang itu, kemudian lubang itu tertutup kembali seperti sedia kala.
Ketiga senapati itu sudah sampai ke rumpun tempat sembunyian Pangeran Muhammad. Mereka bolak-balik kian kemari mencarinya. Setiap rumpun ditebas. Setiap pohon ditebang, tak ada satu rumput pun yang disisakannya. Tetapi Pangeran Muhammad menghilang tanpa bekas. Ketiga senapati itu sudah putus asa. Semua daya upaya sudah dilaksanakan, tetapi masih juga belum ketemu. Akhirnya mereka duduk bertekuk lutut memikirkan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana melaporkannya kepada ratu. Pangeran Muhammad yang ada di dalam tanah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon diberi kekuatan dapat keluar dari dalam tanah. Ia menghentakkan tangannya ke tanah. Tanah itu seketika terbuka sehingga Pangeran Muhammad muncul di suatu tempat. Yang sekarang tempat itu terkenal dengan nama Kampung Munjul. Setelah berhasil keluar, penglihatan Pangeran Muhammad masih tetap gelap. Ia hanya bisa melihat satu titik cahaya. Ia mencoba berjalan mendekati titik cahaya itu. Makin mendekati ke cahaya, semakin terang cahaya itu. Setelah mendekat, cahaya yang memancar menerangi sekitar, dan ternyata cahaya itu Supalumar yang ada pada pohon-pohon jati yang berjajar di sepanjang jalan. Kemudian Pangeran Muhammad memberi nama tempat ini Jati Pamor. Nama itu berasal dari kebun jati yang berpamor atau bercahaya. Sekarang kita kembali menceritakan ketiga senapati yang bingung mencari Pangeran Muhammad. Mereka sekarang sudah ada di kedalaman istana dan akan melaporkan kejadian itu kepada Nyi Rambut Kasih. Mereka duduk pada bangku sambil terus membicarakan Pangeran Muhammad yang menghilang. Ketika sedang asyik ngobrol, tiba-tiba Nyi Rambut Kasih datang menemui mereka. Mereka merundukkan kepala karena malu dan bingung, mencari kata-kata yang tepat untuk bahan laporan. Ketiga senopati itu memberikan laporannya, bahwa mereka bertiga telah berusaha untuk menangkapnya. Namun seorang yang dikejar itu menghilang di sebuah tempat. Mendengar laporan itu, Nyi Rambut Kasih tak percaya. Ia kelihatan marah dan kesal. Kemudian menyuruh senopati mengerahkan semua pasukan untuk mencari orang tersebut ke setiap penjuru hutan. Para prajurit pergi berpencar mencari Pangeran Muhammad, membabat setiap rumpun yang tinggi. Tetapi Pangeran Muhammad masih tetap belum juga ditemukan. Sebenarnya Pangeran Muhammad sudah tidak ada di tempat itu. Ia sudah sampai ke daerah Panyindangan atau Sindang. Mereka tak henti-henti mencari Pangeran Muhammad. Hutan dijelajahi, gua-gua dimasuki. Akhirnya beberapa prajurit sampai ke tempat Pangeran Muhammad sedang beristirahat, yaitu di kebun jati yang penuh dengan Supalumar, mengeluarkan sinar di waktu malam. Pada suatu waktu, mereka bergembira karena dari jauh terlihat seseorang sedang berjalan menuju ke jalan Sindang. Beberapa prajurit itu sudah siap siaga akan menangkap Pangeran Muhammad. Mereka berjalan sambil membungkukkan badannya, supaya Pangeran Muhammad itu tidak melarikan diri atau menghilang lagi. Setelah dekat, mereka serentak menangkapnya. Kemudian diikatnya dan dibawa ke Kaputren. Setelah sampai di Kaputren atau pendopo, para senopati segera menghadap Nyi Rambut Kasih. Ia akan melaporkan bahwa orang yang dicari-cari itu telah berhasil ditangkap. Sesampainya di hadapan Nyi Rambut Kasih, bahkan ketiga senopati itu belum sempat melapor. Nyi Rambut Kasih sudah menyuruh memperlakukan tawan itu seperti tamu terhormat. Menyuruh lepaskan ikatannya, lalu disuruh beristirahat dan mandi. Setelah Pangeran Muhammad mandi, Ki Gedeng Mardapa dan Ki Gedeng Kulur menyediakan makanan dan minuman untuk Pangeran Muhammad. Kemudian Pangeran Muhammad disuruh menghadap Nyi Rambut Kasih. Waktu Pangeran Muhammad sedang berjalan menuju Kaputren, Nyi Rambut Kasih memperhatikan Pangeran Muhammad. Beliau terpesona melihat pemuda yang gagah dan cakep itu, sehingga timbul rasa cinta ingin dipersunting oleh pemuda itu. Hati Nyi Rambut Kasih berbunga-bunga, menandakan rasa cinta yang dalam terhadap Pangeran Muhammad. Setelah Pangeran Muhammad berada di hadapannya, kemudian Nyi Rambut Kasih bertanya, maksud dan tujuannya datang ke kerajaan Sindang. Pangeran Muhammad menjelaskan bahwa dia berasal dari Cirebon, dan kedatangannya ke sini diutus oleh Sinuhun Sunan Gunung Jati untuk mencari buah maja yang ada di daerah kerajaan Sindang, untuk mengobati rakyat kerajaan Cirebon yang terkena wabah penyakit.
Nyi Rambut Kasih mengizinkan Pangeran Muhammad mengambil buah maja. Bahkan beserta kebun buah majanya akan diberikan Nyi Rambut Kasih ke Pangeran Muhammad, asalkan Pangeran Muhammad mau jadi suaminya. Pangeran Muhammad menolak keinginan Nyi Rambut Kasih, beralasan ia sudah mempunyai istri. Sesudah mendengar jawaban Pangeran Muhammad, beliau sangat murka ditolak oleh Pangeran Muhammad. Nyi Rambut Kasih memanggil para pengawalnya. Kemudian Nyi Rambut Kasih pergi ke dalam kaputren. Tidak berapa lama langit mendung, turunlah hujan yang sangat deras, sehingga orang-orang berlarian masuk ke rumah masing-masing karena merasa takut oleh hujan yang sangat deras. Keesokan harinya langit cerah dan matahari bersinar menyinari alam semesta. Rakyat Sindang pergi mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari. Namun semua orang terpaku melihat keadaan daerah Panyindangan yang berubah. Kaputren menghilang beserta Nyi Rambut Kasih. Kebun maja yang menghijau itu hilang tanpa bekas. Semua rakyat ribut sambil berteriak, "Gusti Ratu menghilang. Buah maja langka, buah maja langka, maja langka." Pangeran Muhammad yang diutus Sinuhun Sunan Gunung Jati untuk mencari buah maja. Ia tidak berhasil karena buah maja sudah tidak ada. Terus ia bertapa di Gunung Haur sampai meninggal, jenazahnya pun dikebumikan di sana. Sejak itu Gunung Haur terkenal dengan nama Margatapa. Demikianlah cerita rakyat tentang asal mula nama Majalengka.